Kaisar Pedang yang Mengejutkan. 6151. Sejauh ini, Lin Bai masih belum mendapat kabar tentang Leng Xingguang. Dia telah membuat kesepakatan dengan Leng Xingguang untuk bertemu di ibu kota kerajaan Chu 5 tahun kemudian, pada hari ulang tahun Kaisar Chu. Namun sekarang reputasi Lin Bai di wilayah negara Chu berada di puncak. Jika Leng Xingguang memasuki wilayah negara Chu dan datang ke ibu kota kekaisaran, dia dapat dengan mudah menemukan Lin Bai tanpa perlu bertanya-tanya. Tetapi Leng Xingguang belum datang mencari Lin Bai sampai sekarang, yang hanya berarti, dia belum tiba di ibu kota kekaisaran, dan dia mungkin terlibat dalam beberapa masalah yang rumit. Hal ini membuat Lin Bai merasa sedikit khawatir. Sebagai satu-satunya anggota klan Tuntian yang dikenal Lin Bai sejauh ini, Lin Bai masih tidak ingin sesuatu terjadi pada Leng Xingguang. Aku hanya bisa menunggu. Lin Bai menundukkan kepalanya dan berjalan menuju istana Tian Suizong. Akhir-akhir ini, dia tidak hanya meminta Qiao Mo dan Qin Yao untuk pergi ke Villa Feng Shui untuk menyelidiki, tetapi juga meminta Zhao Yuxi dan mata-mata dari Istana Pangeran Hong untuk menyelidiki secara diam-diam. Bahkan Lin Bai telah meminta Chen Yule untuk menggunakan mata-mata dari keluarga Chen dan keluarga Qian Hen untuk menyelidiki secara diam-diam. Tetapi baik itu Istana Pangeran Hong, keluarga Chen, atau keluarga Qian, mereka tidak menemukan apapun tentang Leng Xingguang. Sekarang, Lin Bai tidak punya pilihan lain selain menunggu dan melihat apakah Leng Xingguang tertunda karena sesuatu, mungkin dia akan tiba sekitar hari ulang tahun Kaisar Chu. Jika Leng Xingguang belum datang ke ibu kota kekaisaran setelah hari ulang tahun Kaisar Chu, maka aku mungkin harus mencarinya. Lin Bai memutuskan bahwa jika Leng Xingguang belum muncul di ibu kota kekaisaran setelah hari ulang tahun Kaisar Chu, dia akan mencarinya lagi. Bagaimanapun, setelah hari ulang tahun Kaisar Chu, Lin Bai tidak ada urusan di ibu kota. Bahkan jika Yang Mulia Raja Chen mengalahkan Pangeran Ketiga dan berhasil naik tahta dewa, tidak mungkin baginya untuk membuka jalan ke dunia besar surga dan kekuasaan dalam waktu singkat. Kebetulan dia bisa menemukan Leng Xingguang selama waktu ini, dan kemudian kembali ke negara Chu. Pada saat itu, Yang Mulia Pangeran Chen Wang telah menstabilkan pemerintahan, jadi seharusnya beliau dapat mengirim Lin Bai kembali ke istana Tian Suizong. Zhang Bailiu segera memanggil Lin Bai, tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada Lin Bai, putra suci, perhatikan baik-baik spesies alien di gulungan ini. Setelah membacanya, Lin Bai bertanya, leluhur tua, apa artinya ini? Di gulungan itu, terdapat nama dan potret berbagai spesies alien yang tersusun rapat. Lin Bai menghitungnya dengan cermat, dan jumlahnya ratusan. Zhang Bailiu tersenyum jahat, kali ini, ulang tahun Kaisar Chu akan membuka dunia perburuan, dan ada banyak spesies berbeda di dalamnya, dan semuanya adalah harta karun. Kesempatan ini langka. Jika putra suci dapat memburu dan membunuh spesies asing ini, itu akan menjadi yang terbaik. Lin Bai mengerti. Keluarga Chen, keluarga Qian, Sekte Dewa Abadi, dan Istana Teratai Suci serta sekte-sekte lainnya telah menyusun daftar spesies asing yang akan diburu, dan telah menyerahkannya kepada para murid yang ingin berpartisipasi dalam perburuan. Beberapa waktu lalu, karena Lin Bai sibuk dengan hutan pegunungan di pinggiran timur, Tian Suizong tidak pernah punya waktu luang, jadi dia menyerahkan daftar itu kepada Lin Bai. Sekarang, hanya tersisa 3 hari lagi sebelum ulang tahun Kaisar Chu, dan Tian Suizong akhirnya menyerahkan daftar itu kepada Lin Bai. Lin Bai mengangguk berulang kali, jika aku menemukan spesies asing ini di dunia perburuan, aku pasti akan memburunya dengan segenap kekuatanku dan membawanya kembali. Tapi aturan perburuan tahun ini di dunia perburuan adalah, setiap prajurit hanya dapat membawa 3 spesies asing. Leluhur tua, ada ratusan spesies berbeda dalam daftar Anda, bahkan jika Anda memburu mereka, Anda tidak akan bisa membawa mereka pergi. Orang tua ini sudah mengambil keputusan. Zhang Bailiu berkata dengan percaya diri, kali ini untuk berpartisipasi dalam perburuan di dunia perburuan, Sekte Tiansui akan mengirimkan 20 pendekar, 19 pendekar tingkat Tai Dao Guo dan 1 pendekar Daluo Dao Guo. Setiap pendekar dapat membawa pulang 3 spesies berbeda, dan 20 pendekar dapat membawa pulang 60 spesies berbeda. Leluhur tua itu berkata dengan senyum jahat, jika Anda dapat membawa pulang 60 spesies alien, maka saya akan puas. Aturan perburuan di dunia perburuan tidak menyatakan bahwa ada batasan kultivasi. Tetapi pada kenyataannya, semua sekte teratas dan kekuatan masa kejayaan memiliki kesepakatan bahwa mereka hanya akan mengirimkan pendekar di bawah tingkat Hunyuan Dao Guo untuk berburu di dunia perburuan. Lagi pula, jika seorang pendekar di tingkat Hunyuan Dao Guo secara tidak sengaja meninggal di dunia perburuan, itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte manapun.
Tentu saja, kematian pendekar alam Tai Daoguo dan pendekar alam Daluo Daoguo juga merupakan kerugian bagi sekte, tetapi tidak sebesar kematian pendekar alam Hunyuan Daoguo. Dan aturan tersembunyi ini juga untuk melindungi pendekar dari sekte biasa lainnya. Jika ke-16 sekte berada pada kekuatan puncak mereka dan mengirim pendekar alam Hunyuan Daoguo untuk menghadapi mereka secara langsung, maka sekte biasa lainnya tidak akan mendapatkan apapun. Spesies asing memang berharga, tetapi jika sekte kehilangan muka dalam situasi seperti ini bukanlah situasi yang ingin dilihat oleh kekuatan-kekuatan besar dan teratas. Oleh karena itu, para pendekar yang berpartisipasi dalam perburuan di dunia perburuan hampir semuanya adalah pendekar alam Tai Daoguo dan pendekar alam Daluo Daoguo. Aku juga memberikan daftar ini kepada murid-murid sekte Tianshui lainnya yang berpartisipasi dalam perburuan. Leluhur itu menambahkan, jika kalian dapat memburu alien dalam daftar ini, kalian harus membawa mereka pergi, ini sangat penting bagi sekte. Lin Bai menuliskan potret dan nama alien dalam daftar itu, baiklah, aku akan mengingatnya. Mendengar Lin Bai setuju, Patriark Zhang Bailiu tersenyum lebar, dan tiba-tiba teringat sesuatu lagi. Ngomong-ngomong, Meng Ye, murid pribadi Weng Wuchuan, sudah menunggumu di halamanmu. Sepertinya dia ingin menemuimu. Kirikawa Weng, Meng Ye, Lin Bai teringat murid tertua Wuchuan Weng, kepala pengrajin paviliun Tianji negara Chu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Patriark Zhang Bailiu, dia kembali ke halaman. Di halaman Lin Bai, Meng Ye mengenakan pakaian putih dan berdiri di bawah pohon laurel mengagumi bunga-bunga. Saudara Meng, mohon maafkan saya karena terlambat. Lin Bai masuk dengan senyum lebar di wajahnya, dan memberi hormat dari kejauhan. Meng Ye tersenyum, saya tahu Tuan Serigala sibuk dengan urusan sepele, jadi saya hanya bisa datang di tengah malam. Mohon maafkan Tuan Serigala karena mengganggu saya. Untuk apa? Lin Bai bertanya dengan sopan, saudara Meng datang kali ini, apakah untuk dunia perburuan? Lin Bai tahu bahwa ada tradisi di paviliun Tianji. Setiap kali taman perburuan dan dunia perburuan dibuka, para alkemis dan pembuat senjata di paviliun Tianji adalah yang paling fanatik. Mereka akan menghubungi murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu yang ingin berpartisipasi dalam perburuan, dan memberitahu mereka daftar mangsa yang mereka butuhkan, dan meminta murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu untuk memburu mangsa tersebut untuk mereka. Sebagai imbalannya, mereka juga akan menegosiasikan persyaratan dengan murid-murid dari 5 aliran dan 7 sekte negara Chu. Weng Wuchuan adalah kepala pengrajin paviliun Tianji di negara Chu, tetapi bagaimanapun juga dia tetaplah seorang pengrajin. Jika tidak ada peristiwa besar lainnya, dunia perburuan hanya akan terbuka sekali setiap 10.000 tahun, dan Weng Wuchuan pasti memiliki bahan pemurnian yang diperlukan. Lin Bai menduga bahwa Meng Ye datang ke sini dengan bahan pemurnian Weng Wuchuan. Tuan Serigala memiliki pikiran yang luar biasa. Melihat bahwa Lin Bai telah memahami maksudnya, Meng Ye langsung berkata, memang benar bahwa Tuan memiliki sesuatu yang ingin diminta ketika datang ke sini kali ini. Dalam perjalanan mencari Xia Jingxi, Weng Wuchuan banyak membantu Lin Bai, sampai-sampai ia pensiun dan kembali ke kampung halamannya, dan harus kembali ke ibu kota kekaisaran sebelum masalah itu selesai. Lin Bai selalu merasa sedikit berhutang budi kepada lelaki tua Wuchuan Weng. Saudara Meng, tolong bicaralah terus terang. Jika Lin bisa melakukannya, dia tidak akan pernah menolak. Lin Bai berkata dengan serius. 6152. Di halaman Lin Bai. Meng Ye menghela napas. Sejak guru kembali ke ibu kota kekaisaran, teman-teman lama dari masa lalu juga datang berkunjung satu demi satu, ingin meminta guru untuk memurnikan senjata sihir untuk mereka. Beberapa orang, guru memikirkan cara untuk menolak, tetapi ada beberapa orang, guru tidak punya cara untuk menolak. Misalnya, keluarga kerajaan yang pergi ke luar negeri. Meng Ye berhenti sejenak, menatap Lin Bai dan berkata, guru tahu bahwa dunia perburuan terbuka kali ini, dan beliau memang memiliki beberapa harta karun di hatinya yang ingin beliau dapatkan. Jika Tuan Serigala bersedia membantu, itu akan sangat bagus. Tentu saja, kami juga tahu aturannya. Kami tidak akan pernah membiarkan Tuan Serigala menjalankan tugas dengan sia-sia. Guru bersedia membiarkan Tuan Serigala mengajukan beberapa permintaan. Selama guru bisa melakukannya, guru tidak akan mundur. Paviliun Tianji negara Chu dan murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte akan bekerja sama sebelum berburu, dan kedua pihak akan menegosiasikan persyaratannya. Ini dapat dianggap sebagai tradisi negara Chu. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya, senior Wuchuan Weng seharusnya dilucuti senjatanya dan dikembalikan ke lahan pertanian. Seharusnya aku tidak mengganggu kedamaian orang tuanya,
Tetapi aku benar-benar tidak berdaya, jadi aku harus mengundangnya kembali ke ibu kota kekaisaran. Aku awalnya berhutang budi pada senior Wu Chuanweng. Karena kali ini adalah permintaan senior Wu Chuanweng, junior ini tentu akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya. Adapun persyaratan lainnya, lupakan saja. Ketika Meng Ye mendengar kata-kata Lin Bai, dia juga sudah menduganya, jadi dia tersenyum dan berkata, karena Tuan Serigala murah hati, aku tidak akan banyak bicara. Tuan Serigala membutuhkan benda spiritual murni dengan 5 atribut elemen sebelumnya. Benda spiritual seperti itu sangat sulit ditemukan di dunia iblis, tetapi di dunia perburuan, benda itu sangat mudah didapatkan. Di dunia perburuan, ada spesies alien liar yang disebut pohon vulkan, yang memiliki inti api murni di tubuhnya, yang merupakan roh atribut api murni. Ada spesies alien buas bernama Paus Naga Desember. Esensi darah di tubuhnya adalah benda spiritual murni atribut air yang langka di dunia manusia. Kami menyebutnya cairan harta karun roh naga. Ada spesies berbeda bernama kaki seribu iblis Suandao, dan Suandao asalnya adalah roh logam murni. Ada varian bernama tanaman merambat abadi Jiyin, dan akar asalnya adalah benda spiritual tipe kayu murni. Ada spesies berbeda bernama raksasa penggerak gunung. Ia memiliki jantung batu di tubuhnya, yang merupakan benda spiritual tipe bumi murni. Setelah Meng Ye selesai berbicara dengan ringan, dia menatap Lin Bai dan berkata, jika Tuan Serigala sangat membutuhkan roh murni dengan atribut 5 elemen, kau bisa lebih memperhatikan spesies asing di dunia perburuan ini. Jika Markis Wolf membawa kembali benda-benda spiritual atribut 5 elemen dan membutuhkan guruku untuk memurnikan senjata sihir untukmu, guruku bersedia melakukan yang terbaik. Informasi ini dan pemurnian senjata sihir adalah kesepakatan antara kita, bagaimana? Lin Bai sangat gembira ketika mendengar Meng Ye menyebutkan nama spesies alien yang membawa roh 5 elemen. Sejak ia memperoleh peta formasi pemurnian, formasi pedang 5 elemen Nichao, Lin Bai telah mencari benda-benda spiritual 5 elemen yang cocok untuk memurnikan pedang terbang. Tetapi hanya ada sedikit roh 5 elemen murni di dunia, dan bahkan jika mereka muncul sesekali, mereka akan langsung dibeli oleh beberapa kekuatan besar dengan banyak uang. Lin Bai mencari di seluruh ibu kota kekaisaran tetapi tidak pernah menemukan roh 5 elemen murni. Apalagi menemukannya, bahkan jika tidak ada berita sama sekali. Tetapi pada saat ini, informasi yang diberikan oleh Meng Ye sebenarnya memberitahu Lin Bai bahwa di dalam dunia perburuan, ada roh 5 elemen murni pada spesies alien tertentu. Pada saat ini, Lin Bai memahami betapa berharganya spesies alien prasejarah ini. Sumber daya di dunia iblis dan dunia roh berada dalam tahap yang sangat langka, dan banyak harta karun kuno hanya dapat dicari dari makhluk-makhluk zaman kuno ini. Tidak heran jika setiap kali dunia perburuan Cu dibuka, kekuatan-kekuatan terkemuka dan sekte-sekte teratas di seluruh dunia iblis akan berebut untuk mendapatkannya. Terima kasih, Kakak Meng, atas informasi yang diberikan. Ini sangat penting bagi saya. Lin Bai menangkupkan tangannya, berterima kasih berulang kali, dan mencatat jenis-jenis spesies alien ini dalam hatinya. Meng Ye juga menggambar potret spesies alien ini, dan menjelaskan lingkungan hidup pilihan mereka secara detail, sehingga Lin Bai dapat dengan mudah menemukannya di dunia perburuan. Setelah membicarakan kebutuhan kakak Lin, sekarang saatnya membicarakan kebutuhan guru saya. Setelah Meng Ye selesai berbicara, dia mengubah topik dan membicarakan kebutuhan Weng Wuchuan. Lin Bai juga mendengarkan dengan sabar, dan dia juga ingin tahu jenis harta karun apa yang dibutuhkan senior Wu Chuanweng. Meng Ye mengeluarkan selembar kertas dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai, permintaan guru sangat sederhana, hanya ada satu spesies alien bernama Phoenix Api. Phoenix Api. Lin Bai terkejut sejenak, lalu membuka kertas itu, yang di atasnya tergambar Phoenix Api yang sangat hidup. Phoenix Api itu terbang tinggi, cat merah tua yang dilukis di atasnya seolah-olah menghidupkan Phoenix Api itu, membuatnya ingin terbang keluar dari kertas. Meng Ye menjelaskan, Phoenix Api adalah keturunan keluarga Phoenix di zaman kuno, dan mengandung esensi api yang sangat kuat. Roh atribut api murni yang dibutuhkan kakak Lin juga dapat ditemukan di Phoenix Api. Tapi Phoenix Api jauh lebih sulit dihadapi daripada pohon vulkan, dan ini juga mangsa yang dibutuhkan guruku, jadi aku tidak memberitahu kakak Lin. Lin Bai mengangguk berulang kali, menunjukkan pemahamannya. Meng Ye melanjutkan, kakak Lin, setelah memasuki dunia perburuan, jika dia menemukan tempat dengan ribuan mil tanah merah, gunung berapi yang lebat, dan tempat seperti neraka api sura, maka dia harus menyelidiki dengan cermat, dan mungkin dia dapat menemukan jejak Phoenix Api ini. Setelah Lin Bai memahaminya, dia menyimpan kertas itu, jika aku dapat menemukan Huo Feng Huang,
aku pasti akan membawanya kembali ke senior Wuchuan Weng dengan segenap kekuatanku. Lin Bai setuju. Adapun apa yang dibutuhkan Weng Wuchuan dari Phoenix Api, dan harta apa yang ingin dia murnikan, Lin Bai tidak bertanya sepatah kata pun. Melihat Lin Bai setuju, Meng Ye segera mengangguk sambil tersenyum, karena kakak Lin setuju, maka aku akan pamit dulu. Semoga kakak Lin baik-baik saja di dunia perburuan. Lin Bai mengantar Meng Ye ke gerbang istana Tian Suizong. Meng Ye berjalan menuju pasar, tetapi hanya beberapa langkah kemudian, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik, kakak Lin, ada sesuatu yang tidak ingin kukatakan. Atau sebaiknya aku tidak mengatakannya. Lin Bai mengerutkan kening, kakak Meng, jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Wajah Meng Ye tampak muram dan ragu-ragu. Setelah berpikir sejenak, para perajin paviliun Tianji baru-baru ini menerima banyak pesanan dan perlu memurnikan sejumlah besar senjata dan senjata sihir. Lin Bai tidak mengerti maksudnya. Paviliun Tianji adalah tempat senjata sihir dimurnikan untuk Chu. Bukankah wajar jika mereka menerima pesanan? Meng Ye melanjutkan, sebagian besar pesanan ini berasal dari Departemen Militer, dan jumlah senjata dan senjata sihir yang dimurnikan sangat besar sehingga para perajin di seluruh paviliun Tianji memurnikannya siang dan malam. Menurut spekulasi guruku, ini kemungkinan besar adalah persiapan perang. Meng Ye tersenyum, aku tidak tahu apakah masalah ini penting bagi kakak Lin, jadi aku tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak. Paviliun Tianji sedang memurnikan senjata dan senjata sihir untuk pasukan, dan tampaknya sedang bersiap untuk perang. Lin Bai terkejut mendengar kata-kata ini. Seketika, semua hal yang terjadi baru-baru ini muncul di benak Lin Bai. 6153. Mendengar ucapan Meng Ye, wajah Lin Bai langsung menjadi serius. Semua kejadian di ibu kota kekaisaran baru-baru ini terlintas dalam pikirannya. Para pendekar dari wilayah utara menantang negara Chu di ibu kota kekaisaran, berniat menghancurkan kepercayaan diri para pendekar negara Chu dari ibu kota kekaisaran, dan pasukan dari wilayah utara juga mendekati perbatasan negara Chu. Jika para pendekar dari wilayah utara benar-benar ingin menyerang wilayah timur, negara Chu pasti tidak akan tinggal diam. Sekarang masuk akal bagi negara Chu untuk memurnikan senjata sihir dan senjata militer untuk menghadapi wilayah utara. Istana Iblis Sembilan Neter semakin merajalela di wilayah timur alam iblis. Hampir semua sekte besar dan kecil di wilayah timur berada di bawah bayang-bayang Istana Iblis Sembilan Neter. Terlebih lagi, rencana infiltrasi, Istana Iblis Sembilan Neter dieksekusi dengan sempurna, dan bahkan menembus berbagai kekuatan tingkat tinggi. Tampaknya masuk akal jika negara Chu memurnikan senjata dan senjata sihir untuk militer guna menghadapi kembalinya Istana Iblis Zhou yang akan datang. Dalam pertarungan antara Pangeran Ketiga dan Yang Mulia Chen Wang, meskipun tampaknya Yang Mulia Chen lebih unggul, tetapi Pangeran Ketiga telah bekerja di ibu kota kekaisaran selama bertahun-tahun, dan dia tidak akan pernah tinggal diam. Jika dia berhasil mempengaruhi orang-orang dari Departemen Militer dan berniat memberontak setelah Kaisar Chu turun tahta, tampaknya masuk akal bagi Departemen Militer untuk mempersiapkan senjata dan senjata sihir terlebih dahulu. Lin Bai bertanya dengan penasaran, Departemen Militer sangat besar, siapa yang memberi perintah? Meng Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Lin tidak banyak tahu tentang Paviliun Tianji. Para perajin di Paviliun Tianji hanya mematuhi perintah yang mereka terima, dan tidak pernah bertanya untuk siapa mereka meracik senjata dan senjata sihir. Sama halnya kali ini. Paviliun Tianji hanya menerima perintah dari Departemen Militer, tetapi kami tidak tahu persis untuk pasukan mana mereka meracik senjata. Ternyata seperti itu. Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa aturan Paviliun Tianji ini dimaksudkan untuk melindungi kekuatan pasukan, agar tidak membocorkan berita dan menyebabkan kerugian besar bagi pasukan. Meng Ye terdiam sejenak, lalu melanjutkan, meskipun kita tidak tahu siapa yang mengirim perintah itu, saya telah melihat senjata sihir dan senjata yang dibutuhkan dalam perintah tersebut, dan saya juga telah bertanya kepada guru saya, jadi saya memiliki beberapa dugaan. Lin Bai mengerutkan kening dan menatap Meng Ye. Meng Ye tidak menunggu Lin Bai melanjutkan pertanyaannya, dan langsung menjawab, ada banyak perintah, tetapi ada beberapa harta karun dalam perintah tersebut, namun harta karun itu unik untuk pasukan tertentu. Misalnya, salah satu perintah menyatakan bahwa dibutuhkan 100.000 keping, armor surgawi yang berharga, yang merupakan armor eksklusif untuk prajurit istana Pangeran Liang. Misalnya, salah satu perintah menyatakan bahwa dibutuhkan 500.000 pil tulang penggabungan jiwa binatang, yang merupakan perlengkapan standar untuk pasukan, Raja 100 Binatang, salah satu dari 12 raja pasukan. Misalnya, salah satu perintah menyatakan bahwa dibutuhkan 200.000 pisau pengoyak jiwa darah.
Ini adalah pedang prajurit yang telah mati dari Batalion Mekar, pasukan Raja Laut Darah, salah satu dari 12 raja. Misalnya, salah satu perintah menyatakan bahwa baju zirah perang Qinglong perlu dikorbankan kembali. Ini adalah baju zirah yang dikenakan oleh Batalion Qinglong dari pasukan Yan Wangfu, salah satu dari 12 raja pasukan. Meng Ye memilih beberapa perintah penting lainnya dari perintah yang diterima oleh Paviliun Tianji dan menyuruh Lin Bai untuk memikirkannya. Jadi, perintah yang diterima oleh Paviliun Tianji sebagian besar berasal dari pasukan Raja Pasukan ke-12. Ekspresi Lin Bai menjadi serius. Raja Pasukan ke-12 sedang mempersiapkan persenjataan, yang bukan masalah kecil. Jika dikatakan bahwa seorang raja militer sedang mempersiapkan persenjataan, mungkin karena perbatasan perlu diubah, atau dia telah menerima perintah dari Kaisar Chu untuk keluar menumpas pemberontakan. Tetapi di antara 12 raja pasukan, sebagian besar raja pasukan sedang mempersiapkan persenjataan, yang tampaknya merupakan persiapan Chu untuk perang para dewa. Meng Ye tidak menjawab perkataan Lin Bai secara langsung, pesanan ini sangat besar. Bahkan jika para pengrajin dan ahli alkimia Paviliun Tianji memurnikan siang dan malam, mustahil untuk menyelesaikannya dalam beberapa tahun. Menurut perkiraan guruku, dibutuhkan setidaknya 20 tahun untuk menyelesaikan semua pesanan. 20 tahun. Mata Lin Bai berkedip. Tidak sedikit ahli alkimia dan pemurni senjata yang terdaftar di Paviliun Tianji, setidaknya lebih dari 100.000. Termasuk murid dan murid terdaftar yang diterima oleh para ahli alkimia dan pemurni senjata ini, serta siswa sekolah, magang, jumlah orang di Paviliun Tianji setidaknya sekitar 500.000. Ada lebih dari 500.000 ahli alkimia dan pemurni senjata di Paviliun Tianji, yang semuanya perlu memurnikan selama 20 tahun untuk menyelesaikan peralatan militer. Dapat dibayangkan betapa besarnya sebuah pesanan. Pada saat ini, apakah ini berarti negara Chu akan menggunakan pasukan dalam 20 tahun ke depan? Tapi melawan siapa? Luar negeri? Atau dalam negeri? Raja pasukan ke-12 tiba-tiba menyiapkan persenjataan. Perintah siapa ini? Kaisar Chu? Atau Pangeran ketiga? Atau Raja Liang sendiri? Atau Yang Mulia Chen Wang? Atau seseorang dari keluarga kerajaan lain? Lin Bai samar-samar merasakan badai sedang mengamuk di negara Chu, sekuat apapun kultivasinya, dalam badai dahsyat ini, dia seperti perahu datar yang terancam hancur kapan saja. Tetapi Lin Bai memikirkannya dengan saksama, sejak dia datang ke ibu kota kekaisaran, badai di ibu kota kekaisaran tampaknya tidak pernah berhenti. Terima kasih, Saudara Meng, atas beritanya. Lin Bai membungkuk dengan penuh syukur. Meng Ye tersenyum dan pergi tanpa tinggal lebih lama. Dia telah memberitahu Lin Bai secara metaforis bahwa negara Chu sedang bersiap untuk perang para dewa, jadi Lin Bai harus lebih berhati-hati. Setelah Meng Ye pergi, Lin Bai mengangkat kepalanya dan berjalan maju. Jelas bahwa langit cerah dan matahari bersinar terang, tetapi Lin Bai masih merasakan selubung suram lain yang menutupi langit ibu kota kekaisaran. Mari kita akhiri ulang tahunku secepat mungkin, agar aku bisa meninggalkan tempat yang penuh dengan benar dan salah ini sesegera mungkin. Kenapa? Lin Bai menghela napas pelan dan kembali ke istana Tian Suizong. Ibu kota kekaisaran. Kantor pemerintahan Pangeran ketiga. Yang mulia, jangan ganggu aku. Keluar. Di luar kamar tidur Pangeran ketiga, Huo Lao, kepala penasihat di kantor pemerintahan, memanggil Pangeran ketiga. Sejak Xia Jingzi ditangkap hidup-hidup oleh Lin Bai setelah pertempuran di pegunungan dan hutan pinggiran timur, Pangeran ketiga merasa situasinya sudah berakhir, jadi dia mengunci diri di kamar tidurnya dan meninggal dalam keadaan pasif. Para penasihat di dalam dan di luar kantor pemerintahan Pangeran ketiga bergantian berbicara, tetapi Pangeran ketiga tidak terpengaruh. Bahkan penyanyi favorit Pangeran ketiga di hari kerja pun ditolaknya. Setelah Tuan Huo dimarahi dengan marah oleh Pangeran ketiga, dia tidak punya pilihan selain pergi di depan pintu istana dengan linglung. Di kamar tidur. Berantakan. Di dalam kamar tidur yang semula megah dan didekorasi mewah, semua dekorasi telah berantakan saat ini, dan ruangan itu dipenuhi bau anggur dan daging yang menyengat. Pangeran ketiga duduk di sudut dinding dengan mabuk, wajahnya pucat, matanya sayu, wajahnya ditumbuhi janggut, wajahnya tidak dicukur, dan wajahnya pucat pasi seperti mayat. Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah selesai. Pangeran ketiga duduk di pojok, bergumam sendiri, dan menuangkan anggur dari kendi ke mulutnya dengan kepala terangkat. Ia mengingat kembali apa yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun, dan tahu bahwa ia telah melakukan kejahatan keji. Selama Yang Mulia Chen Wang memaksa Xia Jingzi untuk mengakui perbuatannya, ia tidak akan memiliki kekuatan untuk memulihkannya.
Dan apa yang telah dilakukannya, jika dipublikasikan, setidaknya 10 kali reinkarnasi sudah cukup. Hehe. Tiba-tiba pada saat ini, di kamar tidur pangeran ketiga, terdengar tawa kecil. Siapa? Siapa yang tertawa? Urat-urat di dahi pangeran ketiga berdenyut, dan wajahnya penuh amarah, bukankah aku yang mengatakannya? Jangan ganggu aku. 6154. Tiga pangeran terhormat kerajaan Chu, pangeran kesayangan keluarga kekaisaran, seorang pria dengan kekuasaan besar dan penghinaan terhadap dunia, justru akan sampai minum untuk meredakan kesedihannya. Hehe. Bukankah itu cukup lucu? Di kamar tidur yang kosong, selain kekacauan di mana-mana, hanya pangeran ketiga yang tersisa di sudut. Pangeran ketiga melihat sekeliling, urat-urat di dahinya berdenyut, dan wajahnya tampak marah. Aku tidak peduli siapa kau, aku sudah mengatakannya, jangan ganggu aku. Pergi. Jika kau tidak pergi, ketika Yang Mulia menemukanmu, aku pasti akan memberimu rasa api penyucian. Pergi. Pangeran ketiga meraung dingin, dan dengan marah membanting kendi anggur di tangannya ke dinding. Dengan bunyi keras, kendi anggur itu pecah berkeping-keping, dan sisa anggur tumpah ke seluruh dinding. Karena kau masih tahu bahwa kau masih memiliki kemampuan untuk mengirim orang ke api penyucian, karena kau masih tahu bahwa kau memiliki kekuatan, mengapa kau bermalas-malasan di sini? Suara itu melanjutkan, mengapa kau tidak bersemangat dan terus bersaing dengan Yang Mulia Chen Wang dan Tuan Lang Hou? Bersaing, hahaha. Kali ini giliran pangeran ketiga yang tertawa terbahak-bahak, aku ingin bersaing dengan mereka, tapi sudah terlambat. Pangeran ketiga mengepalkan tinjunya dengan ganas, wajahnya penuh pasrah. Lin Bai, bajingan ini, waktu dan tempat yang dia pilih terlalu bagus, hanya setengah bulan sebelum ulang tahun Kaisar Chu. Setelah menangkap Xia Jingzi saat ini, dengan cara api penyucian, Xia Jingzi akan menyerahkan segalanya jika dia tidak bisa bertahan selama setengah bulan. Dan aku, dalam waktu sesingkat itu, aku sama sekali tidak bisa melawan. Ketika pangeran ketiga menyebut nama Lin Bai, amarah yang menyembur dari matanya hampir membakar langit, dan dia menggertakkan giginya dan menggeram, seperti binatang buas yang marah tetapi tak berdaya. Suara itu bertanya, bukankah Yang Mulia pangeran ketiga telah mengirim seseorang ke api penyucian untuk diam-diam membunuh Xia Jingzi? Pangeran ketiga berkata dingin, aku sudah mengatakannya barusan. Lin Bai memilih waktu yang terlalu tepat, aku tidak ada urusan. Apakah kau pikir aku tidak mengirim orang ke purgatorium? Aku berada di purgatorium, dan aku juga memiliki putra kegelapanku sendiri, dan aku juga memiliki kekuatanku sendiri. Tetapi ketika aku menghubungi Anzi ini kali ini, tidak peduli seberapa besar hadiah yang kujanjikan, mereka semua membuat alasan untuk menunda. Kau tidak ingin melakukan apapun untukku lagi. Nada suara pangeran ketiga rendah dan penuh ketidakberdayaan. Sejak Xia Jingzi ditangkap di purgatorium, pangeran ketiga tahu bahwa dia tidak bisa mempertahankan Xia Jingzi. Setelah berdiskusi dengan Nanjiang Chonggu, pangeran ketiga memutuskan untuk menggunakan orang-orang gelap di api penyucian untuk menyingkirkan Xia Jingzi. Namun, ketika pangeran ketiga memanggil Anzi api penyucian, para Anzi ini menggunakan berbagai alasan untuk menghindar atau menunda waktu. Bagaimanapun, tidak ada yang mau membunuh Xia Jingzi. Pangeran ketiga bahkan membayar banyak uang dan bersedia membayar harga yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tetap saja tidak ada yang tergoda. Suara itu bertanya, mengapa mereka tidak mau membunuh Xia Jingzi? Pangeran ketiga tertawa sedih, pilihan waktu Lin Bai terlalu bagus, dia berada di waktu, tempat, dan orang yang tepat. Sudah setengah bulan sejak ulang tahun ayahku, dan sekarang semua orang berpikir aku akan celaka jika menangkap Xia Jingzi sekarang. Karena aku sudah celaka, mengapa mereka bersedia mengorbankan nyawa mereka untukku? Sejujurnya, pangeran ketiga menutup matanya kesakitan, sejak Xia Jingzi ditangkap, seseorang di ibu kota kekaisaran diam-diam mendorong agar Yang Mulia Chen Wang telah memperoleh bukti kriminalku dan ingin mengajukannya ke pengadilan pada hari ulang tahun Kaisar Chu. Pernyataanku. Setelah badai berlalu, separuh dari Anzi yang telah kupelihara dengan susah payah selama bertahun-tahun tidak dapat dihubungi lagi. Kelompok binatang buas ini, kelompok rumput ini. Pangeran ketiga menghela napas tak berdaya, bukan hanya Anzi di dalam dan di luar ibu kota kekaisaran yang tidak dapat dihubungi, bahkan orang-orang kuat yang kubesarkan di paviliun matahari bulan telah kehilangan kiki mereka hanya dalam setengah bulan. 88. Dia juga berkata, 5 keluarga dan 7 sekte negara Chu yang setia kepadaku, keluarga Li, keluarga Sun, keluarga Zhao, dan sekte Wentian, semuanya memiliki sikap yang sangat tidak jelas saat ini. Bahkan Tian Dimen, yang tidak sebaik babi dan anjing,
tidak berani mendengarkan perintahku saat ini. Pangeran ketiga semakin marah, dan kalimat terakhir hampir menggema. Suaranya berkata, siapa yang menyebarkan rumor di ibu kota kekaisaran? Siapa yang tahu? Pangeran ketiga mencibir 2 kali, mungkin keluarga Chen, mungkin istana teratai suci, mungkin sekte Tianxian, mungkin istana Pangeran Hong, atau mungkin kekuatan lain. Selama bertahun-tahun untuk kursi tertinggi itu, aku telah menyinggung terlalu banyak orang dan terlalu banyak pengaruh. Melihat bahwa aku telah jatuh ke dalam kedamaian sekarang, semua orang tentu ingin datang dan menindasku. Pangeran ketiga bersandar di dinding dengan tak berdaya, dan menatap langit-langit, aku tidak berdaya sekarang, dan aku juga lelah. Sejak Xia Jingzi ditangkap, pangeran ketiga dengan hati-hati menghitung kekuatan yang bisa dia gunakan. Seperti yang dia katakan barusan. Setelah Xia Jingzi ditangkap, ada kekuatan di ibu kota kekaisaran yang diam-diam menyebarkan rumor, mengklaim bahwa bukti bahwa Yang Mulia Chen telah mengendalikan pangeran ketiga hanya dapat dipresentasikan secara publik pada hari ulang tahun Kaisar Chu. Tidak diragukan lagi, bukti itu hilang. Setelah desas-desus ini menyebar, ditambah dengan pertempuran dahsyat di mana ribuan pendekar tingkat Tai Dao Guo berpartisipasi dalam pertempuran di hutan pinggiran timur, banyak orang menduga. Desas-desus ini sangat mungkin benar. Segera setelah itu, reaksi berantai dimulai. Pertama-tama, Pangeran ketiga memanggil Anzi dari Purgatorium, dan dia mendapati bahwa Anzi yang ditempatkan di Purgatorium tidak lagi bersedia bekerja untuknya. Tetapi mereka juga sangat cerdas dan tidak secara eksplisit menolak perintah pangeran ketiga. Dia hanya terus-menerus mencari alasan untuk menghindar dan menunda, bagaimanapun, dia hanya tidak ingin membunuh Xia Jingzi untuk pangeran ketiga. Pangeran ketiga, menteri tamu yang telah ditahan di paviliun Matahari Bulan selama bertahun-tahun, setelah desas-desus ini menyebar, banyak orang terguncang karenanya. Di masa lalu, paviliun Ryue mengklaim memiliki ribuan pendekar kuat, dan ada lebih dari 500 pendekar di tingkat Tai Dao Guo, di antaranya ada pendekar tingkat Daluo Dao Guo dan Hunyuan Dao Guo. Tetapi sekarang setelah kejadian ini menyebar, para pendekar paviliun Ryue mulai meninggalkan ibu kota kekaisaran satu demi satu karena berbagai alasan. Hari ini, 500 pendekar alam Tai Dao Guo di paviliun Matahari Bulan telah meninggalkan 788 orang, dan hanya tersisa lebih dari 100 pendekar yang setia kepada pangeran ketiga. Adapun yang disebut, 1 matahari, 2 bulan, 3 kehormatan, 4 orang bijak, dan 5 pahlawan, di paviliun Matahari Bulan, beberapa orang berkhianat, beberapa pergi, dan beberapa menghilang selama pertempuran di hutan pinggiran timur. Seluruh paviliun Matahari Bulan terkoyak. Meskipun pangeran ketiga sangat marah, ia juga memahami mereka dari lubuk hatinya. Baik itu para menteri tamu di paviliun Matahari Bulan atau Anzi yang telah ia bina selama bertahun-tahun, mereka semua datang ke sini untuk ketenaran dan kekayaan. Mereka berkumpul untuk membantu pangeran ketiga naik tahta, sehingga mereka dapat menikmati kemuliaan dan kekayaan. Tetapi sekarang melihat kekalahan pangeran ketiga sudah pasti, ditambah dengan fakta bahwa ada kekuatan lain di ibu kota dewa yang memicu api, hati orang-orang dengan cepat terguncang, dan mereka melarikan diri seperti anjing yang berduka. Mereka semua datang ke sini untuk ketenaran dan keuntungan, dan melihat bahwa pangeran ketiga tidak lagi dapat memberi mereka ketenaran dan kekayaan, mereka tentu saja tidak akan mau bekerja untuk pangeran ketiga. Suara itu terus bertanya, lalu, apakah Yang Mulia Raja Chen benar-benar memiliki bukti terhadap Yang Mulia? Apakah bukti kriminal itu terlalu serius? 6155. Apakah Yang Mulia Raja Chen benar-benar memiliki bukti terhadap Yang Mulia Pangeran ketiga? Apakah kejahatan dalam bukti itu besar? Suara itu bertanya dengan penasaran. Pangeran ketiga mencibir 2 kali, jika Xia Jingzi benar-benar dipukul olehnya, apa yang diakui Xia Jingzi sudah cukup untuk membuat ayahku membunuhku 10 kali. Suara itu berkata dengan suara rendah, Yang Mulia harus membunuh Xia Jingzi secara langsung dan tegas setelah dia menyelesaikan hal-hal itu, untuk menghindari masalah di masa depan, dan tidak akan ada kesalahan yang dibuat hari ini. Apakah kau pikir aku belum memikirkannya? Pangeran ketiga berkata dingin, tapi bajingan Xia Jingzi itu punya kartu truf, jadi aku tidak berani menyentuhnya. Suara itu bertanya, kartu truf apa? Pangeran ketiga mungkin mengungkapkan semua kepahitan di hatinya saat ini karena tidak ada orang yang bisa diajak bicara. Xia Jingzi didukung oleh Nanjiang Chonggu. Dia memberitahuku, jika aku membunuhnya, dia akan mengumumkan kepada publik hubunganku dengan Nanjiang Chonggu. Di negara Chu kami, bersekongkol dengan kekuatan asing dan mencampuri urusan internal Chu adalah hal yang tabu bagi keluarga kerajaan. Begitu Xia Jingzi mengumumkan ini,
aku akan dihukum berat oleh ayahku, dan bahkan dicabut statusku sebagai pangeran. Petik 2. Dan Xia Jingzi mengklaim bahwa dia memiliki racun mematikan di tangannya untuk menghancurkan ibu kota kekaisaran. Begitu dia mati, seseorang akan menaburkan racun ini di seluruh ibu kota kekaisaran. Pangeran ketiga menutup matanya, dan urat-urat di dahinya berdenyut. Sejak Xia Jingzi membantu pangeran ketiga meracuni pangeran tertua dan pangeran kedua, pangeran ketiga berniat untuk menyingkirkan Xia Jingzi ribuan tahun yang lalu. Tetapi setiap kali dia ingin bertindak, Xia Jingzi akan secara sengaja atau tidak sengaja mengungkapkan metode dan pengaturannya di ibu kota kekaisaran. Ini membuat pangeran ketiga tidak berani mengambil risiko dengan mudah. Dia awalnya berencana untuk menunggu sampai dia naik tahta dewa, dan kemudian perlahan-lahan berurusan dengan Xia Jingzi, tetapi dia tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi pada malam ulang tahunnya. Sebenarnya, ketika Yang Mulia Pangeran Chen Wang mengambil alih perencanaan keseluruhan perayaan ulang tahun Kaisar Chu, keputusan yang dibuat oleh pangeran ketiga bukanlah untuk menimbulkan masalah, tetapi untuk menunggu hari ulang tahunnya. Pada saat itu, Yang Mulia Pangeran Chen Wang secara khusus mengatur agar Xia Jingzi disembunyikan, dengan mengatakan bahwa dia akan disembunyikan, tetapi sebenarnya pangeran ketiga sengaja mengatur agar dia ditempatkan di bawah tahanan rumah. Setelah ulang tahun selesai dan pangeran ketiga naik tahta, dia akan segera membunuh Xia Jingzi yang berada di bawah tahanan rumah. Kemudian, ketika misi Nanjiang Chonggu tiba di ibu kota kekaisaran dan mengetahui situasi Xia Jingzi, mereka diam-diam menghubungi pangeran ketiga dan meminta Xia Jingzi untuk pergi ke balai persekutuan Nanjiang Chonggu, jika tidak, masalah kolusinya dengan Nanjiang Chonggu akan diumumkan. Pangeran ketiga tahu bahwa Nanjiang Chonggu tidak berani mengumumkan kolusi tersebut, karena hal itu tidak akan menguntungkan mereka. Tetapi pada saat itu, menghadapi tekanan dari Yang Mulia Chen Wang, dan hanya selangkah lagi menuju tahta, dalam situasi itu, pangeran ketiga merasa bahwa satu hal lebih buruk daripada satu hal kurang, jadi dia menyetujui permintaan Nanjiang Chonggu. Kemudian Xia Jingzi kembali ke balai persekutuan di lembah serangga perbatasan selatan. Setelah membicarakan kepahitan di hatinya, pangeran ketiga tampak lega, dan permusuhan di wajahnya banyak berkurang. Dia terus bersandar di dinding, dan menghela napas lemah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, dan aku tidak bisa pulih. Mendengar suara itu, ia terdiam sejenak, lalu berkata, kurasa. Yang Mulia Pangeran ketiga belum mencapai ujung gunung. Terlalu dini untuk mengakui kekalahan sekarang. Oh, Pangeran ketiga menjadi tertarik, perlahan berdiri dari tanah, berjalan keluar dari sudut, dan melihat ke dalam kamar tidur, mungkinkah kau masih punya cara untuk membalikkan keadaan untukku sekarang? Kembali ke intinya, siapa kau? Apakah kau dari istanaku, atau seorang prajurit dari paviliun matahari bulan? Mengapa kau muncul di kamar tidurku? Pemilik suara itu tidak muncul lagi, tetapi berkata sambil tersenyum, siapa aku, apakah itu penting? Yang penting adalah apakah aku dapat membantu Yang Mulia Pangeran ketiga membalikkan keadaan. Pangeran ketiga mendengus, kalau begitu katakan padaku, apalagi yang bisa kau lakukan? Suara itu melanjutkan, Yang Mulia Chen bermaksud mengumumkan pengakuan Xia Jingzi pada hari ulang tahun Kaisar Chu, dan ada bukti yang menentang Yang Mulia. Lagi pula, Yang Mulia Raja Chen sudah memiliki bukti pribadi dan fisik. Buktinya sekuat gunung. Yang Mulia Pangeran ketiga tidak punya ruang untuk pemulihan. Benarkah? Pangeran ketiga mengangguk sedikit, benar. Suara itu berkata, tapi, aku punya sesuatu untuk dikatakan tentang Yang Mulia Pangeran ketiga, dan aku tidak sepenuhnya setuju dengan itu. Pangeran ketiga mengangkat alisnya dan bertanya, kalimat itu. Yang Mulia baru saja mengatakan, jika Yang Mulia Raja Chen mempublikasikan pengakuan Xia Jingzi, itu sudah cukup untuk membunuhmu 10 kali. Kurasa, bahkan jika Yang Mulia Chen menunjukkan bukti kejahatan pangeran ketiga, Yang Mulia tetap tidak bisa mati. Suara itu berkata dengan tenang. Pangeran ketiga tertawa tanpa berkata-kata, kau tidak tahu apa yang kulakukan, tentu saja kau pikir aku tidak bisa mati, tapi jika kau tahu. Suara itu tidak menunggu pangeran ketiga menyelesaikan kalimatnya, sebelum menyela, hanya ada 3 jenis bukti yang memberatkan Yang Mulia. Pertama, bersekongkol dengan Xia Jingzi untuk meracuni pangeran tertua, pangeran kedua, dan menjebak kedua belas pangeran. Kedua, berkolusi dengan Nanjiang Chonggu untuk ikut campur dalam urusan internal Chu. Ketiga, berkolusi dengan Istana Iblis 9 meter. Aku benar. Wajah pangeran ketiga tiba-tiba menjadi serius, dan dia melihat sekeliling dengan ngeri. Dia tidak menyangka bahwa orang di kegelapan itu tahu begitu banyak tentang apa yang dia lakukan. Pangeran ketiga berkata dingin, apakah kau dari paviliun matahari bulan?
Kau adalah Shen Qingquan. Yang mulia benar-benar bijaksana. Mendengar bahwa pangeran ketiga telah menebak identitasnya, orang ini tidak lagi bersembunyi. Riak muncul di kamar tidur, dan seorang pria parubaya berjubah putih keluar dengan senyum di wajahnya. Orang ini persis salah satu dari Februari, dalam 1 matahari, 2 bulan, 3 penghormatan, 4 orang suci dan 5 pahlawan, di paviliun matahari bulan. Saat itu, keduanya diperintahkan untuk menghentikan Lin Bai. Untungnya, Huang Qingyun tiba tepat waktu dan menghentikan pria parubaya berjubah hitam itu. Pria parubaya berjubah putih juga ketakutan oleh Lin Bai, sehingga Lin Bai berhasil melarikan diri. Pangeran ketiga menatap dingin pria parubaya berjubah putih itu, jika kau menghentikan Lin Bai di luar ibu kota kekaisaran, tidak akan ada begitu banyak masalah. Mengapa hanya kau? Bagaimana dengan orang lainnya? Sejak Perang Dunia Pertama di pinggiran timur, kedua, Februari, telah menghilang secara misterius. Pria parubaya berjubah putih itu tampak sedih dan tak berdaya, menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sudah dikalahkan oleh Huang Qingyun, dan seharusnya dikirim ke purgatorium. Sungguh lelucon, apakah aku membesarkan sekelompok sampah? Pangeran ketiga sangat marah, kalian semua adalah petarung terbaik di alam Daoguo Daluo, dan kalian hanya selangkah lagi menuju Daoguo Hunyuan, dan kalian tidak bisa menghentikannya. Lin Bai dan Huang Qingyun adalah dua pendekar alam Daoguo Tai. Pria parubaya berjubah putih itu menyipitkan matanya, dan berkata dengan suara dingin, Yang Mulia mungkin tidak tahu bahwa Huang Qingyun bukanlah pendekar biasa, tetapi monster tua dari 100.000 tahun yang lalu. Dia menggunakan rahasia istana teratai suci untuk kembali. Ketika dia bertarung dengan rekan saya, dia membangkitkan kekuatan jiwa yang tersisa setelah reinkarnasi, dan seketika itu juga ia mendapatkan kembali sebagian kekuatannya. Pria parubaya berjubah putih itu menatap Yang Mulia Pangeran ketiga dan berkata, 100.000 tahun yang lalu, wilayah timur alam iblis berada dalam kekacauan. Yang Mulia seharusnya sangat memahami kekuatan para pendekar yang dapat bertahan hidup di era itu. Pangeran ketiga diam-diam menghela napas, tidak ingin bertengkar dengan pria parubaya berjubah putih itu, jadi dia bertanya, Anda baru saja mengatakan, bahkan jika Yang Mulia Chen Wang mengumumkan pengakuan Xia Jingxi, saya masih bisa bertahan hidup. Bagaimana caranya bertahan hidup? Tanya pangeran ketiga kepada pria parubaya berjubah putih itu.